Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania, NIM 19341100105 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Oceanografi Kimia dengan dua pokok bahasan materi. Yang pertama yaitu karakteristik fisika air dan yang kedua karakteristik kimia air. Materi yang pertama yaitu membahas tentang karakteristika air mengenai suhu dan massa jenis air. Suhu merupakan salah satu parameter yang dapat mempengaruhi lingkungan suatu perairan. Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari dan proses interaksi antara air dan udara. Sedangkan massa jenis air adalah kerapatan massa setiap satuan volume benda, di mana semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula massa setiap volumenya. Suhu dapat mempengaruhi massa jenis larutan atau zat cair. Kerapatan suatu zat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang dialami zat tersebut. Pada suhu 4 derajat Celcius, kerapatan air tepat pada 1 gram per cm kubik, tetapi terus menurun dengan semakin meningkatnya suhu. Hal ini dapat terjadi karena kerapatan didapatkan dari pembagian antara massa jenis dengan volumenya. Dengan meningkatnya suhu air layaknya zat-zat yang lain, maka akan mengalami pemuaian dan volumenya akan meningkat dan menghasilkan kerapatan yang lebih kecil daripada semula. Tujuan dari praktikum materi C1 yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu massa jenis air dan suhu, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik dan hubungan dari massa jenis dengan suhu. Masuk ke dalam percobaan yang ke-1. Langkah pertama yaitu memberi botol air panas dengan menggunakan pewarna makanan berwarna kuning. Kemudian kocok hingga tercampur. Selanjutnya, botol yang berisi air dingin diberi pewarna makanan berwarna merah. Kemudian kocok hingga warna tercampur. Setelah sudah siap, susunlah botol dengan posisi air panas berwarna kuning berada di bawah dan air dingin berwarna merah berada di atas. Selanjutnya percobaan kedua. Langkah pertama mengisi botol air panas dengan menggunakan pewarna makanan berwarna kuning. Kemudian kocok hingga warna tercampur. Selanjutnya, botol yang berisi air dingin diberi pewarna makanan berwarna merah. Kemudian kocok hingga warna tercampur. Setelah sudah siap, susunlah botol dengan posisi air dingin berwarna merah berada di bawah dan air panas berwarna kuning berada di atas. Pada percobaan pertama, dengan posisi air panas berada di bawah dan air dingin berada di atas, yang terjadi adalah air panas akan naik sedangkan air dingin tenggelam. Gerakan inilah yang menyebabkan warna tercampur. Hal ini dikarenakan massa jenis air panas lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air dingin, sehingga apabila massa jenis kecil atau ringan, maka air akan naik ke atas. Sedangkan pada percobaan kedua, dengan posisi air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas, yang terjadi adalah warna tetap sama.
Hal ini dikarenakan posisi air panas yang memiliki massa jenis kecil atau ringan sudah berada di atas, sehingga warna tidak akan tercampur. Materi kedua yaitu karakteristik kimia air mengenai suhu, salinitas, dan densitas. Suhu permukaan air dapat dipengaruhi oleh presipitasi, evaporasi, kecepatan angin, intensitas matahari, dan semua fenomena yang terjadi di kolom perairan. Suhu akan turun di kedalaman. Semakin dalam kolom perairan, maka suhu akan turun ataupun dingin. Distribusi dari kadar garam atau salinitas dipengaruhi oleh kedalaman, arus pasang surut, evaporasi, aliran permukaan, dan runoff dari daratan. Densitas merupakan parameter terpenting dalam hidrodinamika laut. Hubungan suhu, salinitas, dan densitas yakni di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah ataupun suhu berkurang. Akan tetapi, tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu. Hal ini dikarenakan adanya anomali laut. Masuk ke percobaan pertama. Tuangkan air panas ke dalam salah satu gelas. Kemudian tambahkan 1 sendok garam. Lalu aduk hingga terlarut. Kemudian tambahkan pewarna makanan berwarna kuning. Dan aduk kembali hingga warna tercampur. Selanjutnya, gelas kedua diisi dengan air dingin. Lalu diberi pewarna makanan berwarna merah. Dan aduk hingga warna tercampur. Selanjutnya, siapkan wadah transparan, kemudian isi dengan air biasa, kira-kira setinggi 5 cm. Sebelum gelas dimasukkan, tusuk kedua gelas menggunakan paku pines. Setelah kedua gelas ditusuk, masukkan gelas ke dalam wadah transparan dan lepaskan paku pines agar warna dapat keluar. Masuk ke percobaan kedua. Tuangkan air panas ke dalam salah satu gelas. Kali ini tidak perlu ditambah garam dan langsung diberi pewarna makanan berwarna kuning. Kemudian aduk hingga warna tercampur. Selanjutnya, gelas kedua diisi dengan air dingin. Kemudian tambahkan 1 sendok garam dan aduk hingga tercampur. Lalu tambahkan pewarna makanan berwarna merah. Dan aduk kembali hingga warna tercampur. Selanjutnya, siapkan wadah transparan, kemudian isi dengan air biasa, kira-kira setinggi 5 cm. Sebelum gelas dimasukkan, tusuk kedua gelas menggunakan paku pines. Setelah kedua gelas ditusuk, masukkan gelas ke dalam wadah transparan dan lepaskan paku pines agar warna dapat keluar.
Pada percobaan pertama, dapat kita lihat warna merah lebih cepat keluar dibandingkan warna kuning. Hal ini dikarenakan massa jenis atau densitas dari gelas yang berisi air dingin dan pewarna merah lebih tinggi dibandingkan gelas yang berisi air panas, garam, dan pewarna kuning. Pada percobaan kedua, dapat kita lihat warna merah keluar lebih banyak dibandingkan warna kuning. Hal ini dikarenakan massa jenis atau densitas dari gelas yang berisi air dingin dan pewarna merah dan garam lebih tinggi dibandingkan gelas yang berisi air panas dan pewarna kuning. Di percobaan materi kedua dapat disimpulkan bahwa suhu, salinitas, dan densitas saling mempengaruhi, di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah atau suhu berkurang. Demikianlah video praktikum yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.